Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat merasakan nikmat kesehatan agar bisa melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, di sini kami dari mahasiswa Unsika akan melaksanakan PKM atau pengabdian kepada masyarakat dengan menjelaskan materi mengenai hadis tentang lockdown saat ada wabah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian sudah kumpul dan insya Allah siap melaksanakan program ini. Kita mulai kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, Ibu Hajah Debibik. Izin memperkenalkan diri, saya Dia Kamali Azhar sebagai moderator, teman saya Indah Suci sebagai pemateri, ada Elsa Nurfadia sebagai pemateri, Hana Noviani sebagai pemateri, Fauzia Salsabila sebagai pemateri, dan Teh Fahira Mutia sebagai pemateri. Langsung saja materi pertama yang akan dibawakan oleh Teh Indah Suci. Padanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian wabah, yang mana wabah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata auba yubiu, yang berarti terjangkit wabah, kemudian al-wabah yang berarti penyakit sapar. Menurut Al-Munawwir tahun 1997. Definisi secara bahasa di atas selaras dengan definisi yang disepakati oleh para ahli bahasa dan kedokteran dalam Islam, yaitu sebuah penyakit menular yang penularannya sangat cepat dan luas, serta merajalela di khalayak manusia secara luar biasa. Hal ini menunjukkan akan bahaya wabah jika terjadi di suatu daerah dengan cepatnya penularan yang terjadi. Menurut Darmawan, penyakit menular memiliki 3 golongan atau kelompok utama. Yang pertama, penyakit yang berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tertentu dapat menimbulkan kematian dan cacat walaupun lebih ringan dari yang pertama. Yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian, menurut Darmawan tahun 2016. Mungkin slide selanjutnya boleh, Teh? Oke, berarti lanjut. Lalu di adalah penyakit yang dirasakan oleh virus corona. Virus corona adalah virus RNA
RNA untai positif yang beruntai tunggal yang tidak tersegmentasi, sebuah virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina. Pada 1 Januari 2020 menyatakan bahwa COVID-19 adalah wabah yang mulai merabak di berbagai negara dengan kemunculan awal di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Tanda-tanda seseorang yang terkena COVID adalah suhu tubuh naik, demam, mati rasa, batuk, nyeri kepala pusing, dan susah bernafas apabila virus tersebut sudah sampai ke paru-paru. Menurut Syafrida tahun 2020. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teteh Indah. Materi selanjutnya yaitu sejarah lockdown di dunia yang akan dijelaskan oleh saudari Hana Noviani. Aku dan tempat saya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah lockdown di dunia. Maaf, slide yang awal. Penerapan lockdown sebenarnya bukan upaya baru dalam mencegah penyebaran suatu penyakit. Sebagai contoh, pada abad ke-14, metode lockdown juga digunakan untuk memperlambat penyebaran wabah pes atau Black Death di seluruh Eropa. Lockdown dapat disebut sebagai tindakan awal dan sementara yang efektif untuk memperlambat penyebaran penyakit baru yang berpotensi menjadi wabah atau pandemi seperti COVID-19 saat ini. Hal ini berguna untuk memberi waktu bagi para peneliti dan ilmuwan agar mereka bisa mempelajari, melacak, bahkan juga mengembangkan pengobatan atau vaksin bisa bagi penyakit yang sedang mewabah tersebut. Saat ini vaksin COVID-19 sudah tersedia dan sudah didistribusikan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagian besar masyarakat bahwa telah mendapatkan vaksin dosis kedua, sementara sebagian kecilnya sudah mulai menerima vaksin booster. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia telah melakukan vaksinasi, kemudian bisa membentuk herd immunity. Terlebih saat ini juga sudah banyak orang yang memperoleh imunitas alami dari vaksin corona setelah menjadi penyintas COVID-19. Apabila herd immunity sudah dibentuk, maka virus corona akan semakin sulit menyebar karena sudah tidak banyak lagi orang yang dapat terinfeksi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan lockdown merupakan salah satu upaya yang efektif untuk membantu mengurangi penyebaran virus corona. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih, Teteh Hana. Materi selanjutnya mengenai sejarah lockdown di zaman Rasulullah yang akan dibawakan oleh Teteh Fauzia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada sejarah lockdown pada zaman Rasulullah SAW. Nah, pada zaman Nabi Muhammad
Nah, pada zaman Nabi Muhammad dan setelahnya juga terjadi suatu wabah yang mana dinamakan dengan ta'un. Sebagian ulama mendefinisikan ta'un itu sama seperti wabah. Namun sebagian yang lainnya membedakan antara ta'un dengan wabah. Jadi, setiap ta'un itu pasti wabah dan tidak setiap wabah itu ta'un. Nah, adapun ta'un yang terdahsyat di dalam sejarah Islam itu ada 5 kejadian. Ta'un yang pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam adalah ta'un Syirawaih. Nah, wabah ini terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, tepatnya pada tahun ke-6 Hijriah. Menurut Ibnu Abi Hajlah, pada wabah ini tidak ada korban yang ada dari kaum muslimin. Nah, kemudian pada tahun 18 Hijriah atau sekitar tahun 639 Masehi terjadi juga suatu musibah yang mana memakan banyak korban, yaitu musibah mewabahnya ta'un yang dinamakan dengan ta'un Amwas. Ta'un Amwas ini muncul pertama kali di kota Amwas, sebuah kota yang terletak di wilayah Syam. Pada tahun 18 Hijriah ini kaum muslimin tertimpa musibah yang benar-benar menguji keimanan dan kesabaran. Dan pemimpin pada saat itu ialah Umar bin Khattab. Dan dengan keadilannya juga sikapnya untuk lebih mengutamakan rakyat daripada dirinya sendiri. Ia rela bersumpah untuk tidak akan memakan mentega dan minum susu sampai rakyatnya benar-benar telah keluar dari musibah tersebut dan merasakan kesejahteraan. Yang kemudian dibantu oleh para gubernur di daerah lain seperti Abu Ubaidah yang mengirimkan 4.000 kendaraan yang berisi makanan. Ada beberapa sahabat yang wafat akibat terkena wabah ta'un ini, yaitu ada Abu Ubaidah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harth bin Hisham, Suhail bin Amru, dan yang lainnya. Kemudian Umar bin Khattab berangkat menuju Syam dengan tujuan untuk melihat situasi yang terjadi di daerah tersebut. Akan tetapi di pertengahan jalan ia bertemu dengan para pemimpin tentara dan mendapat kabar bahwa kondisi wabah sangat mengerikan. Lantas Umar bin Khattab pulang ke Madinah dan meneruskan perjalanan pulang menuju Syam. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda perihal wabah yang bunyinya yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Dan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Teteh Fauzia. Materi selanjutnya itu mengenai, coba saya selanjutnya Teh. Mengenai perintah Rasul terhadap wabah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum masuk ke perintah Rasul terhadap adanya wabah, saya akan membacakan hadis serta artinya mengenai lockdown wilayah saat terjadi wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini ada nggak slide tentang hadisnya itu? Di bawahnya ya? Oke. Saya bacakan hadisnya dulu ya. Mohon maaf ini ditukar karena supaya lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ibni Syihab, an Abdullah bin Amir, anna Umar
kharaja ila syami falamma kana bisyarru balaghuhu annal waba qad waqa'a bi syami fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik bin Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Syarq, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Nah, perintah Rasul terhadap wabah ini tujuan agar pihak yang tidak terjangkit wabah tidak tertular dan pihak yang telah terjangkit tidak menularkan wabah penyakit ke pihak yang lain. Kalimat dari jika kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Nah, kalimat ini tidak disampaikan secara jelas dengan lafaz ta'un atau wabah ya, akan tetapi dalam berbagai riwayat. Lafal bihi dimaksudkan dengan ta'un atau wabah jika diperbolehkan mendatangi daerah yang terjangkit suatu wabah karena dapat membahayakan jiwa seseorang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dijelaskan bahwa yang artinya, dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka janganlah kamu keluar darinya. Secara syar'i dilarang untuk keluar dari daerah yang terjangkit wabah. Akan tetapi, syariat menganjurkan untuk tetap bersabar dan menetap di daerah tersebut dalam tinjauan medis. Hal itu juga tidak dianjurkan karena dapat menularkan penyakit di daerah yang ia datangi. Seperti halnya mengenakan masker, sering mencuci tangan, dan karantina mandiri di rumah minimal 2 pekan. Sabda Nabi dan penanganan wabah yang dilakukan oleh Amr bin As masih relevan dan efektif untuk menanggulangi pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Kebijakan pemerintah di berbagai daerah dengan memberlakukan sistem lockdown, social distancing, karantina wilayah, dan isolasi tampaknya tepat untuk diberlakukan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya tentang syarah atau penjelasan mengenai hadis yang barusan saya bacakan, yang akan materinya yang akan disampaikan oleh saudari Elsa. Kepada Tete Elsa saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas cara hadis yang tadi yang dibaca oleh dia. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar ta'un atau wabah. Jadi dia kembali pulang, hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, tetapi melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Nah, kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah ini dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat
yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis ini juga terdapat larangan ke orang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian lain memakruhkan tidak mengharapkan, namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Nah, inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Dalam kutip, aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ta'un? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta, barang siapa yang berdiam diri di dalamnya, ibarat orang yang syahid, dan barang siapa yang lari darinya, ibarat lari dari medan perang. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Teteh Elsa. Materi terakhir yang akan disampaikan oleh Teteh Fahira. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya untuk saya. Oke, pelajaran yang dipetik dari hadis. Dari situ kita beralih ke musibah terlebih dahulu ya. Tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbarui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya semua yang sudah ditulis pasti terjadi. Ketika Allah berbicara kun fayakun, maka jadilah, maka terjadi. Ya, kemudian dan apa yang menimpa pada seorang hambanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Nah, dari sini adanya penyakit atau wabah tersebut berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua datangnya dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterkaitan COVID ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam ini merupakan sebuah kejadian pandemi wabah virus menular seperti pada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa disebut itu sebagai taun. Ya, oke, taun meski masih terjadi perdebatan antara menyebutkan taun dan COVID itu, namun sama, akan tetapi COVID ini berbeda. Yang sama itu adalah kasusnya dengan peristiwa di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dapat disimpulkan pula dalam pandangan Islam, pandemi virus COVID-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah. Sebuah wabah yang sedang terjadi ini merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya manusia, agar manusia bisa mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maha kuasa atas segala-galanya tentang dunia ini, maha esa, maha besar, maha segala-galanya. Sebagai manusia, ya
Tidak ada daya upaya, tentunya kita harus selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga wabah ini secepatnya berakhir. Kemudian pelajaran yang dipetik dari hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayah agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Nah, adanya perintah, adanya peraturan lockdown atau adanya peraturan karantina ini salah satu tujuannya untuk itu, bukan untuk semena-mena pemerintah ingin itulah, banyak cetak, banyak banyak gaya, bukan ya. Tapi bukan berarti saya memihak kepada pemerintah ya. Akan tetapi apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan adanya lockdown, dengan adanya karantin, itu demi kebaikan kita. Ya mungkin di belakangnya mah ya wallahu alam bisawab. Kemudian hal ini juga membuktikan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Ya, ketika terjadi wabah yang sangat menular, bahkan kalau misalkan wabah itu wabahnya bukan wabah COVID atau wabah segala macam lah, pasti akan selalu diadakannya lockdown atau karantin. Karena yang pertama itu tidak boleh atau mengurangi angka penyebaran virus tersebut. Kemudian sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Nah, adapun yang keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Sama ya seperti pada saat karantin lockdown pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Dan alhamdulillah mudah-mudahan di tahun kedepannya atau di tahun ini dan kedepannya wabah yang sedang terjadi di dunia ini menghilang dari muka bumi ini dan tidak ada lagi yang namanya wabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Fahira telah menjelaskan materinya. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tanggapannya Mas Ibu. Nah, dari sanksi-sanksi protokol contohnya seperti tadi yang ditanyakan, apakah tadi apa? Vaksin ya, apakah vaksin teh intinya mah bagus gitu kalau misalkan di apa ya bahasanya? Kalau misalkan sanksinya itu kayak mahasiswa nggak bisa ikut perkuliahan secara offline gitu. Nah, itu tuh salah satu sanksi yang diberlakukan. Jadi ibaratnya bener kata Teh Fahira, ibaratnya menakut-nakuti gitu loh. Padahal kan vaksin salah satu tindakan pemerintah untuk mencegah virus tersebut gitu. Itu salah satu contoh sanksi sosial seperti itu. Kenapa diadakannya sanksi sosial ya untuk mengedukasi masyarakat. Gitu. Sekian, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin dicukupkan aja Teh. Oke, terima kasih. Bagaimana Bang? Cukup? Gak ada orangnya. Nggak ada. Oke, siap. Ya sudah, cukup saja. Oh ada. Ya. Ada dong. Ada. Bisa ditutup. Alhamdulillah, materi hadis mengenai lockdown saat ada wabah sudah selesai. Mudah-mudahan semuanya dapat memahaminya, manfaat untuk kita ke depannya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya selaku moderator izin pamit.
kurang lebihnya sangat-sangat dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM pekan ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.